Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Agus dengan NIM 09105803194045, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan. Dalam hal ini, materi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Untuk pembahasan pertama, yaitu pelaksanaan terhadap pelaksanaan APBD. Keterlambatan penetapan APBD terhadap pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD yaitu yang pertama, adanya keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA PPAS dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD pejabat bupati. Yang kedua, DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA PPAS dan RAPBD. Kemudian yang ketiga yaitu DPRD mengutamakan kepentingannya dalam melaksanakan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD. Kemudian selanjutnya, adanya ketidakpercayaan dari DPRD terhadap pejabat atau eksekutif dalam penyusunan APBD. Kemudian kurangnya kompetensi dari anggota DPRD dalam melaksanakan pembahasan APBD. Kemudian, peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan pemerintah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir, alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD dengan pejabat bupati. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam penetapan APBD dengan cara: yang pertama, peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui BIMTEK maupun workshop tentang penyusunan APBD. Dalam pelaksanaan BIMTEK tersebut, perlu adanya penggabungan peserta dari TAPD, Kepala SKPD, dan anggota DPRD. Kemudian yang kedua yaitu membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif dalam hal ini perlu melakukan kompromi-kompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih dalam proses pengalokasian anggaran. Semua tetap harus didasarkan pada kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD apabila APBD ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif. Kemudian yang keempat yaitu peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Konsistensi aturan dalam penyusunan APBD diharapkan akan memudahkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Selain itu, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah yang paling atas sebaiknya dikeluarkan tepat waktu, tidak melebihi proses penyusunan APBD. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi dalam penyusunan APBD. Dimaknai terbukanya proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan APBD sehingga diharapkan praktik-praktik tidak benar dalam pembahasan anggaran dapat diminimalisir. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dilaksanakan untuk 20 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dilaksanakan selama 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah untuk periode 1 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rancangan pembangunan daerah ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua,
perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Yang keempat, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Jadi baik, itulah tadi materi tentang pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.